Kalau ini terbalik, tangkap Peggy, cari bukti-buktinya. Bagaimana supaya menjadikan Peggy ini tersangka? Artinya alat bukti yang seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Harus untuk didukung, keterangan saksi? harus didukung alat bukti lain. Sebabnya Seperti? apa? Saya sama Mas David Ya. bisa kompak ya. Tambah lagi misalnya 5 orang. Ya. Ulang dari sini, tadi ketemu Pak Susno, habis itu kemana? Makan sate. Padahal kita nggak makan sate kan? Enggak. Cuma kita Bohong. sepakat bahwa kita bilang itu. Iya, tapi orang percaya karena kompak kan. Tapi kalau didukung misalnya Mas David buat video, aduh makan sate sama Pak Susno, enak sekali. Orang, itu berarti ada saintifiknya. Kalau nggak ada saintifiknya, bohong bisa. Oke, berarti keterangan saksi yang dijadikan alat bukti untuk nangkap, nahan, dan menjadikan dia tersangka untuk saksi ya, gugur. Gugur. Akan bagus sekali kalau didukung dengan yang namanya didengung-dengungkan oleh polisi, apa saintifik. Ya. Mari kita lihat. Polisi pertama waktu keterangan pers mengumumkan ada sidik jari Peggy, ada ijazah Peggy, ada rapor TV, ada kartu keluarga, Ya. ada juga fotonya Peggy. Ya, oh bagus sekali. Tapi itu untuk mengumumkan, membuktikan bahwa namanya betul Peggy. Oh, hanya untuk namanya saja bahwa itu betul Peggy ya. Baik. Tak usah pakai itu, ibunya pun udah mengatakan ya ini Peggy. Masa Peggy. ibunya nggak dipercaya? Betul. Jadi artinya keterangan polisi itu sangat kuat, tidak terbantahkan bahwa dia adalah Peggy. Peggy Setiawan, Peggy Setiawan alias anaknya si ibu itu, ini tetapi belum tentu adalah pelaku. Nah, yang belum dibuktikan oleh penyidik bahwa dia pelaku. Apa yang harus dibuktikan? Satu, adakah sidik jari Peggy tertinggal di TKP, tertinggal di barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu. Bisa di helm, bisa di sepeda motor, dan lain-lain. Kalau ini tidak ada, gugur. Gugur. Ya. Untuk sidik jari. Ya. Adakah DNA Peggy berada di baju Eki, berada di baju Vina? Kalau ini nggak ada, DNA gugur. Adakah darah Vina, darah siapa namanya, Eko, Ya. Eki, nempel di bajunya Peggy atau DNA-nya? Kalau ini nggak ada, berarti gugur juga. Adakah sperma Peggy berada di badannya siapa namanya, Vina? Karena ini kan perkosaan juga kan. Ya. Kalau nggak ada, Walaupun dalam persidangan tidak disebutkan sebagai ya ini hakim perkosaan. kalau itulah Ya. nggak apa-apa. Bukan berarti hakim itu putusannya Tuhan. Kita tanya aja pada hakim. Tanya nggak itu? Nah kalau nggak, ini menjadi tanggung jawab komisi yudisial itu. Nah kalau nggak ada, nah terus adakah CCTV di lokasi itu yang menyorot dan merekam Peggy ada di TKP? Kalau nggak ada, ya itu berarti gugur juga. Adakah HP disita, HP-nya Peggy ya? Entah HP-nya itu kartunya Halo atau Telkomsel atau apa ya. Pada jam itu, saat itu, si Peggy ini berada di mana? Paling dekat dengan BTS mana? Di TKP itu. Ada nggak dia di situ? Kalau nggak ada, gugur juga. Karena itu terekam, ada logbooknya untuk Iya. data-data itu sampai Iya, saat ini bisa itulah yang dicari ya. namanya saintifik. Kemudian dari HP juga, ada nggak komunikasi per voice atau per WA atau per SMS atau per apa di HP-nya itu yang menceritakan bahwa Peggy terlibat baik sebelum, pada saat, atau sesudah. Kalau itu nggak ada juga, mau saintifik apa lagi? Saintifik dukun. Berarti ini baru dua hal ini sudah menggugurkan Ya, seharusnya gugurlah. pernyataan atau peningkatan status Peggy Iya. dan juga penangkapannya. Iya. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau itu sudah lemah semua, sebaiknya gimana? Memang di dalam teori penyidikan yang benar itu adalah, penyidikan itu bunyinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik ya, berdasarkan hukum acara yang berlaku untuk membuat terang suatu peristiwa, baru menentukan siapa pelakunya. Jadi mengumpulkan bukti-bukti Iya. itu. Kalau ini terbalik, tangkap Peggy, cari bukti-buktinya. Bagaimana supaya menjadikan Peggy ini tersangka? Nah, ini
Apa ini? Ini prosesnya terbalik-balik. Ya, terbalik. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini menurut Anda? Ya nggak tahu, karena mungkin katanya dunia sudah terbalik ya. Wah, Nggak, jangan tegak iya, bener lah. iya, baik-baik. Siapa tahu dunia ini sudah tua. Oh. Mau kiamat. Iya, siapa tahu apa sistem yang salah atau manusianya yang salah? Ya, sistem itu tidak pernah salah ya dibuat, Iya. tapi kadang-kadang yang melaksanakan ya kan. Ya, bajai nggak pernah salah, tapi supir bajai yang salah gitu kan. Apa namanya dulu bis apa itu namanya? Itu kan nggak pernah salah, tapi supirnya yang salah karena belok tidak pakai riting gitu. Sama dengan sistem ini. Nah, itu artinya mestinya selama 8 tahun ya. 8 Iya. tahun ini kan cukup lama waktu yang diberikan. Jangan tangkap PG-nya dulu, cari alat buktinya dulu. Karena ini udah tahu dia DPO kan, tahu PG-nya, tahu tempatnya. Setelah lengkap alat buktinya, saintifik tadi, baru tangkap PG. Nggak akan berkutik lagi ya. Mau tidak ngaku nggak apa-apa. Kalau tidak ngaku berarti itulah yang dinamakan berbelit-belit, mempersulit jalannya pemeriksaan. Teori hukumnya begitu dan teori penyidikannya begitu. Baik. Kalau misalnya menurut Pak Susno ya, ini kan modelnya seperti itu tadi, PG-nya ditangkap dulu. Apakah ini memang karena desakan dari warganet atau dari masyarakat sehingga akhirnya kesannya polisi ini gegabah gitu untuk langsung menetapkan tersangka kepada PG? Ya, mudah-mudahan ini penyidikan ini benar.